Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di semester ini Bu Erni mendapatkan tugas untuk mengajarkan kepada kalian mengenai sistem lingkungan industri. Nah, mengapa di teknik industri masih perlu belajar mengenai sistem lingkungan? Nah, kalian perlu ingat, keilmuan teknik industri bertugas untuk melakukan perbaikan juga perancangan suatu sistem kerja yang di dalamnya terdapat elemen-elemen antara lain manusia, material, mesin, kemudian metode, energi, dan juga lingkungan. Mata kuliah ini mengajarkan prinsip-prinsip sistem tata kelola lingkungan yang berkelanjutan atau dikenal dengan istilah sustainable. Nah, berkelanjutan artinya bahwa lingkungan itu bisa diambil manfaatnya oleh generasi mendatang. Jadi diharapkan adanya industri tidak merusak lingkungan karena tata kelola lingkungan harus sustainable atau berkelanjutan, di mana lingkungan masih bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Apa saja yang akan kalian pelajari nanti di mata kuliah ini? Antara lain yaitu manusia, ekologi, dan lingkungan. Kemudian ada teknologi dan sustainability. Ada pencemaran. Pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Kemudian mengenai limbah industri dan peraturan pemerintah tentang lingkungan. Nah, setelah itu kalian juga akan belajar mengenai bagaimana pengendalian pencemaran, pengendalian lingkungan, penanggulangan dampak pencemaran, analisis mengenai dampak lingkungan, life cycle assessment, simbiosis industri, dan perancangan industri berwawasan lingkungan. Nah, baik, sekarang Bu Erni akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Lingkungan terdiri dari 2 komponen, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri dari air, udara, tanah, dan sinar matahari. Jadi abiotik ini merupakan komponen tak hidup. Nah, adapun biotik terdiri dari beberapa unsur yang hidup. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Semua komponen saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, tumbuhan memerlukan CO2 dan HO2 serta sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain, yaitu hasil dari fotosintesis contohnya adalah O2 dan karbohidrat. Itu diperlukan untuk tumbuhan itu sendiri dan juga diperlukan untuk makhluk hidup yang lain, terutama hewan dan manusia. Nah, tumbuhan itu sendiri juga memerlukan peran manusia agar ia bisa tumbuh dengan baik. Tumbuhan perlu disiram, tumbuhan perlu diberi pupuk, yang kesemuanya itu dilakukan oleh manusia. Pupuk untuk tumbuhan bisa diperoleh dari kotoran hewan yang telah diubah menjadi pupuk. Faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup, beberapa di antaranya yaitu jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalam lingkungan hidup, interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup, kemudian faktor non-material antara lain cahaya, suhu, dan iklim. Nah, baik, sekarang Bu Erni akan membahas mengenai ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem terdiri dari 2 kata, yaitu oikos dan sistem. Oikos artinya rumah, kemudian sistem artinya hubungan timbal balik. Jadi ekosistem merupakan suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian sekarang apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Artinya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos artinya habitat atau rumah. Kemudian logos artinya adalah ilmu.
Di dalam lingkungan terjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tadi sudah Bu Erni sebutkan bahwa lingkungan itu ada komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen yang hidup. Di sini terdiri dari banyak unsur, misalnya tumbuhan, animals atau hewan, bakteri, jamur, protista, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang tak hidup, non-living things, yaitu ada air, tanah, udara, minerals atau logam, kemudian juga ada cahaya. Komponen penyusun biotik yaitu produsen. Produsen mampu menghasilkan makanan atau bahan organik dari bahan anorganik. Contohnya adalah tumbuhan hijau, ia bisa menghasilkan makanan dari bahan anorganik, contohnya bahannya adalah karbon dioksida dan air. Kemudian komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah kelompok organisme yang tidak mampu mensintesa makanan sendiri. Ia hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi. Contohnya adalah hewan dan manusia. Kemudian komponen ketiga yaitu pengurai atau decomposer. Kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati menjadi bahan lain yang lebih sederhana untuk dikembalikan ke alam adalah pengurai. Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Semua komponen saling bergantung satu sama lain. Tumbuhan meskipun ia bisa mensintesa makanan sendiri, tetapi ia memerlukan peran hewan dan manusia agar bisa tumbuh dengan subur. Tumbuhan perlu dipupuk, juga perlu disirami agar tumbuh dengan baik. Nah, peran dalam pemupukan dan pengairan dilakukan oleh manusia. Adapun pupuk diperoleh dari sisa-sisa kotoran hewan, juga bisa diperoleh dari daun-daunan yang sudah diubah menjadi pupuk kompos. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, misalnya di sini produsennya adalah tumbuhan. Nah, dari tumbuhan ia menghasilkan makanan yang dimakan oleh konsumen pertama, yaitu ini hewan herbivora. Daging hewan dimakan oleh manusia. Di sini manusia berperan sebagai konsumen kedua. Kemudian manusia melakukan pernafasan mengeluarkan CO2. CO2 diperlukan oleh tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. Nah, jika manusia mati atau hewan mati, maka ia akan diuraikan oleh pengurai. Jika hubungan saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia ini terganggu, maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan alam atau tidak adanya keseimbangan alam. Jika tumbuhan kesulitan memperoleh air karena cadangan air berkurang oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, maka tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis. Jika tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, maka banyak hewan herbivora yang akan mati karena mereka tidak memperoleh makanan. Demikian juga manusia. Jika tumbuhan dan hewan mati, maka manusia tidak memperoleh sumber makanan. Sehingga di sini manusia harus bertanggung jawab terhadap keseimbangan alam. Jangan sampai persediaan air yang ada di dalam tanah kita habis karena ulah kita sendiri. Nah, persediaan air itu akan tetap ada jika banyak sekali tumbuhan yang mampu menyerap cadangan air. Nah, ini sangat tergantung pada ulah manusia. Jangan sampai manusia menebangi banyak tumbuhan sehingga air hujan tidak bisa diserap oleh tanah yang mengakibatkan berkurangnya sumber air.
Sebagai seorang industrial engineer, kita harus memahami bahwa industri yang ada di sekitar kita jangan sampai memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Jangan sampai limbah dari industri merusak keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar mengenai sistem lingkungan industri agar mampu menghasilkan suatu industri yang tidak mengganggu keseimbangan alam. Sekian materi dari Bu Erni, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.